Kami tidak tahu sebenarnya suasana kebatinan Noel ketika berada di KPK karena sempat menangis juga. Apakah dia menyesal, apakah dia telat menyesali perbuatannya atau seperti apa. Tapi menurut Bang Yudi tadi, Noel ini bermain sendiri. Yang atasnya itu tutup mata, tahu atau enggak Bang Yudi Purnomo? Ya, kalau kita mau objektif kan sebenarnya operasi tangkap tangan KPK ini itu blessing in disguise ya. Itu kan pertama itu kan kalau saya baca dari Kompes kan pertama terkait dengan orang-orang terkait dengan sertifikasi K3 ini. Ya. Karena ada deputi, ada dirjen, ada direktur, ada koordinator, ada ASN-ASN di bawahnya. Ya, ada 8 orang plus 2 orang yang merupakan perusahaan jasa konsultan ya atau calo itu gitu ya. Namun kemudian ya dari perkembangannya ya kan dapat nih OTT, barang bukti dan sebagainya. Ternyata entah siapa ya yang kemudian membuka ya bahwa mereka ya menerima uang-uang dari pemerasan ini bukan hanya mereka yang menikmati, tetapi Bang Noel juga. Makanya kenapa Bang Noel kan bukan dalam proses OTT yang kemudian berhasil dibongkar ini. Tetapi Bang Noel adalah bagian dari OTT karena dari OTT tersebut ternyata ditemukan ada tindak pidana. Jadi ketika dikatakan itu bukan OTT itu OTT. Akhirnya ketahuan kan bahwa dia memang menerima di bulan Desember. Tetapi dia adalah bagian dari OTT. Makanya kan bisa ditangkap, disambar ke rumahnya ya. Kemudian ditangkap dan kemudian selanjutnya ditahan. Nah ini yang menarik ya. Bahwa penyidik pada saat itu berarti tidak menemukan ya ada bukti ke menteri di saat 1 kali 24 jam ya, artinya Noel aja dapat ya, artinya kan tentu ini yang harus menjadi tanggung jawab moral KPK juga ya, bahwa seorang wamen tidak mempunyai kewenangan legal formal wajar yang sebesar menteri, tetapi dia mendapatkan 3 miliar ya Ducati, dan kalau misal mobil-mobil ini benar juga adalah bagian dari kasus korupsi entah yang ini ya sertifikasi atau yang lainnya. Artinya kan yang didapatkan Bang Noel kan gede juga gitu. Nah sekarang tinggal ya bagaimana ya KPK tentu tadi saya katakan harus menelusuri dan mengembangkan dengan tadi teknik pencucian uang lah, follow the money, atau dengan saksi-saksi ya yang harus dipres oleh KPK ya untuk kemudian mengaku. Dan tadi saya katakan bahwa peran Bang Noel juga sangat penting di sini untuk menjadi justice kolaborator, begitu. Jadi gini, apa yang disampaikan Bung Yudi itu, saya sepakat pertama tadi soal usulan harusnya gini. Noel sebagai seorang aktivis ya, dan punya komitmen awal sebelum kejatuhan dia, ini kan kita sudah sangat, tadi saya katakan seperti hero lah dia di awal. Nah dengan latar belakang sebagai seorang aktivis, harusnya dia jangan cepat nyerah. Dia harus memanfaatkan dirinya ini sebagai martir untuk membongkar semua kes-kes besar, minimal menjadi pilot project pembongkaran kasus korupsi di kementeriannya. Karena apa? Karena bagi saya dari data yang sudah ditemukan 81M bahkan mungkin lebih, tetapi yang baru dikolek oleh KPK itu 81M itu, kemudian Noel hanya mendapat 3M kan. Nah, pertama gini. Tadi saya bilang, ya tadi Bang Norman juga menyampaikan ini korupsi berjamaah sebenarnya. Jadi Noel masuk di dalam sistem sindikat korupsi yang sudah mapan. Lalu kemudian inspektoratnya nggak berfungsi secara optimal di sana. Nah, juga saya mau mengkritisi pola KPK kemarin ya. Di situ kan seolah-olah ini entertain, show force dari semua barang bukti. Sekian motor, mobil, kan 22 gitu. total. Ya. Tetapi nggak dijelaskan ke publik bahwa motor ini dari rumah siapa. Jadi seolah-olah itu langsung tangkapan publik, oh ini Noel, karena posisi Noel yang tertinggi di dalam yang kena OTT. status OTT tersangka ini. Nah maksud saya gini, pertama kalau bisa Noel menjadikan dirinya menjadi justice kolaborator dulu untuk membongkar semua modus operandi di kementerian. Ini jangan dia terima 3 miliar itu. Oh dia udah terima Bang. Dia udah terima 3 kan? miliar. Dia harus balikin kalau mau menjadi justice kolaborator. Harusnya dia sebagai wamen kepercayaannya presiden, dia lacak itu ada apa ini? Ya itu yang saya maksud. Ikutan gitu loh. Dia harus menjadi, karena udah nasi udah menjadi bubur kan. Dia udah terlanjur ketangkap dan menjadi pesakitan. Dia dari wamen dapat gaji. Dari komisaris dia dapat mengapa lagi? Ya.
terlalu serakah ini orang ini. Ya betul. Nah makanya gini. Kan namanya juga manusia ya. Ya, Jadi inilah manusia tadi. itu kan pasti Serakahin orang ada ini. kalpan itu. Tapi ada catatan yang saya menarik, katanya Bung Yudi Kita bilang udah bisa pulang mengatakan. Belum. Bang udah Saud bisa tahan lu, pulang. Bang Saud. Bang Saud tahan lu, Bung Bang. Saud Sabar, Bang. tinggal ketok palu Gongnya aja. tuh di Bang Saud nanti gongnya jadi ke Bang Saud. Aku udah bisa pulang. Izin Bang Saud ya, mungkin satu pertanyaan saya sebetulnya Bung Yudi ya. Ini kan beliau kan wamen ya, dan itu 2019 ya. Berarti kan 2019 itu sebetulnya itu sudah ada mungkin mensrea yang sudah ditangkap oleh KPK ataupun laporan-laporan yang sudah ditangkap oleh KPK. Ini pertanyaan juga dari masyarakat, kenapa baru sekarang gitu loh dilakukan OTT itu? Apakah ada satu pesanan tertentu? Kan pertanyaannya begitu nih. Ini bukan kata saya, ini masyarakat bertanya-tanya untuk itu. Karena langkahnya Pak mantan wamen ini, Noel ini, terhadap bagaimana dia membela buruh, membela pekerja-pekerja yang terpinggirkan itu atas majikan-majikan yang nakal itu, ya. Dia datang, dia inspeksi, dia dengan gayanya dia itu membuat pengusaha-pengusaha itu menjadi marah ataupun mereka punya dendam dan membuat suatu jebakan-jebakan bisa saja terjadi seperti itu. Karena begitu 2019 sampai 2025 ini kan panjang ini. Dan Bobi ini kan dia mempunyai perusahaan K3 juga untuk itu. Biasanya kan itu kan sudah tercium itu kan langsung ditindaklanjuti. Jadi tidak berkaitan dengan kementerian sekarang, menteri dan wamen sekarang. Ya pada zaman itu menteri yang waktu itu juga mestinya begitu. Nah, mungkin mohon penjelasan dari. Ya, jadi gini Bang. Ya, kan tadi saya katakan bahwa korupsi itu adalah kejahatan terselubung. Ya. Penyidikan buta atas apa yang terjadi di luar sana. Sampai kemudian ada yang menginformasikan. Kalau kita melihat penjelasan KPK kan sudah clear ya. Bahwa informasi baru didapatkan oleh KPK. Ya, dari situ kemudian tim KPK bergerak ya untuk kemudian memantau. Ya memang terkadang pemantauan itu kan nggak langsung hari ini ada memantau, hari ini ada OTT. Jadi bagi saya sih kemarin kalau tadi penjelasan saya bahwa 2019 itu didapatkan oleh KPK ya dari OTT kemarin, bahwa orang-orang itu sudah mengakui ya bahwa mereka memang sudah beroperasi ya dengan modus operandi yang sama itu dari 2019. Bermain sudah lama, tapi menarik Bang Saud Situmorang harus komentar ini. Tadi Ya. pertanyaan Bang Andi Azwan ada yang terputus. Apakah ini kasus termasuk kategori pesanan? Sehingga wamenaker yang kena tembak. Sesaat lagi Bang Saud Situmorang. Kita harus jeda di Catatan Demokrasi pemirsa.